Halo semuanya, kenalin nama aku Alia Prameswari dari Angkatan B25 jurusan Entrepreneurship Business Creation, BINUS Malang. Jadi, saya akan membuat video penjelasan terkait bisnis model Canvas sebagai tugas mata kuliah bisnis model. Jadi, di sini saya memilih satu bisnis di bidang fashion berupa bisnis pakaian thrifting sesuai dengan bisnis yang sudah saya jalani saat ini. Bisnis pakaian thrifting merupakan bisnis yang menjual pakaian yang sudah pernah dipakai atau sisa import yang reject dari pabrik. Namun, tidak semuanya sudah pernah dipakai. Bahkan ada juga yang masih baru tetapi tidak lolos uji pabrik sehingga barang itu menjadi disingkirkan atau diberikan kepada penampungan tertentu yang memang menerima hasil dari sisa pabrik tersebut. Jadi di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang reseller. Saya akan melakukan pembelanjaan modal untuk membeli produk yang akan saya jual. Produk tersebut berupa bal segel yang sudah berada di tangan agen tertentu. Agen tersebut langsung mengambil barangnya dari luar negeri. Setelah bal segel sudah sampai ke tangan saya, maka saya akan menyortir pakaian tersebut dan menyortir barang itu merupakan pemilahan barang yang tidak bisa dipakai, kurang layak pakai, bahkan sampai barang yang masih sangat bagus atau baru. Jadi bal segel itu terdiri dari beberapa kode. Misalnya bal sweater akan memiliki beberapa jenis dan kode dengan harga yang berbeda dan juga kualitas yang berbeda-beda. Dan di sini saya mau selalu memilih kode bal yang paling bagus karena saya ingin meminimalisir terjadinya resiko. Dan ternyata ada harga memang ada kualitas. Setiap kode bal yang saya beli itu kemungkinan pakaian yang tidak layak pakai itu sangat kecil. Nah, jadi alasan saya tertarik untuk mengulas bisnis ini yaitu tentunya karena saya sudah banyak belajar dan memahami tentang bisnis ini. Ya, meskipun belum banyak yang saya pahami, namun bisnis thrifting ini merupakan passion saya. Alasan lainnya yaitu bisnis thrifting ini juga ramah lingkungan karena dia meminimalisir terjadinya sampah yang berlebihan, apalagi di Indonesia sekarang ini terkenal dengan sampah yang sangat menimbun banyak. Alasan yang lainnya yaitu karena saya merasa bahwa meskipun di situasi yang mungkin beberapa waktu ini perekonomian masyarakat Indonesia itu sedang menurun, namun setiap orang akan tetap membutuhkan pakaian. Karena menurut saya pakaian itu akan selalu up to date selama saya bisa mengerti perkembangan zaman dan apa yang menarik bagi orang-orang zaman sekarang. Apalagi, pakaian thrifting ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Padahal produknya itu bisa jadi branded, dia memiliki kualitas yang baik, bahkan dia masih baru dan ada tag labelnya. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis model Canvas dari bisnis thrifting ini. Yang pertama, untuk key partner, bisnis ini yaitu penjual bal, sesama penjual thrift, dan juga dropshipper. Saya memilihnya sebagai partner bisnis saya karena penjual bal akan saya jadikan sebagai acuan pokok dalam pengambilan barang berupa pembelian bal tersebut. Jadi, pembelian bal itu sangat mempengaruhi produk saya karena produk saya ya berasal dari bal-bal tersebut. Kemudian dengan sesama penjual thrift, saya bisa bertukar informasi dan juga menjalin relasi. Jadi misalnya penjual lain itu membutuhkan baju yang mungkin mereka nggak punya tapi saya punya, mereka bisa mengambil barang tersebut di saya. Begitu pula sebaliknya, ketika saya membutuhkan pakaian yang mereka jual, saya pastinya bisa membeli di dia. Jadi kita bisa saling bangun relasi dan sama-sama ngasih keuntungan. Kemudian, untuk dropshipper, saya akan menggunakan sistem eceran maupun paket usaha. Jadi mereka bisa menjual kembali dan mencari labanya sendiri. Jika sistem paket usaha, maka kemungkinan barang mendapat laba tinggi itu akan lebih besar. Namun kekurangannya, beberapa produk bisa jadi tidak sesuai dengan permintaan mereka. Karena kalau sistem paket usaha itu, barang itu akan kami yang pilihkan. Kemudian untuk yang eceran, produk itu dijamin bagus dan sesuai permintaan karena mereka bebas milih sendiri. Tapi kekurangannya adalah untuk mengambil laba yang besar itu menjadi lebih sedikit. Kemudian untuk key activities, saya akan menyiapkan modal untuk membeli produk yang dijual seperti gantungan baju, hanger, dan perlengkapan lainnya.
Setelah itu saya akan memilih bal yang jenis pakaiannya sedang tren saat ini. Jadi di sini saya berusaha untuk menjual pakaian itu yang bervariasi, jadi nggak cuma monoton satu jenis produk saja, melainkan berbagai jenis produk. Misalnya saya tuh jualnya ada kardigan buat cewek atau buat cowok, terus sweater buat cewek atau buat cowok juga, celana panjang, dress, dan masih banyak lagi. Jadi produknya itu tidak cuma satu jenis produk saja, tapi bervariasi. Kemudian saya akan melakukan survei kode bal guna membeli bal yang tepat dan kualitasnya bagus. Jadi ketika semua produk sudah siap untuk dijual, maka saya akan melanjutkan dengan strategi marketing dan promosi semaksimal mungkin. Di sini saya akan mengandalkan sosial media berupa WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok untuk membuat akun online shop dan upload barang. Sedangkan untuk promosi, saya akan memakai jasa endorsement atau paid promote ke beberapa selebgram. Selanjutnya adalah key research. Jadi di sini saya akan membutuhkan penjual bal atau rekan kerja yang bisa dipercaya dan memiliki komitmen atau konsistensi yang baik dalam melakukan pekerjaannya. Karena menurut saya rekan kerja yang terpercaya itu pasti akan mempengaruhi keberhasilan bisnis kita. Karena kita tuh wajib untuk memilah mana yang memang bisa dijadikan rekan kerja dan mana yang nggak bisa. Karena kita tuh harus berhati-hati dalam memilih rekan kerja supaya kita juga tidak menimbulkan resiko dan kerugian yang berlebih terhadap bisnis kita. Dan saya juga akan membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk bisa meningkatkan pelayanan produk dan menarik minat konsumen. Selanjutnya adalah lokasi yang strategis untuk membuka offline store yang mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian untuk value proposition, saya akan berusaha menjual produk yang kualitasnya bagus, namun harganya tetap di bawah 100.000. Jadi saya sangat berusaha untuk menjual barang itu di bawah 100.000, kecuali barang tersebut memang benar-benar branded dan limited edition. Kemudian saya juga akan berusaha untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa barang thrift itu bukan merupakan barang yang harus disingkirkan, karena justru barang thrift itu bisa dijadikan peluang yang besar dalam meningkatkan kreativitas, memodifikasi produk, atau menciptakan ide-ide yang bisa menarik pelanggan. Selain itu, para masyarakat juga harus memiliki mindset bahwa tidak semua barang thrift itu tidak layak pakai. Jadi di sini saya berusaha buat menanamkan mindset kepada masyarakat bahwa adanya pakaian thrift itu bisa jadi menguntungkan bagi kita. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Jadi di sini saya akan menarik minat konsumen itu melalui cara penjualan yang ramah dan mau mendengarkan saran atau tanggapan pelanggan. Saya juga akan meminta konsumen mengisi rating card ataupun survei melalui website guna mengetahui bagaimana pendapat konsumen terhadap produk yang saya jual. Setelah itu, saya juga akan memberikan kartu membership kepada konsumen setiap pembelian minimal 150.000. Jadi nanti kalau sudah 150.000, kami bakal kasih kartu membership yang nantinya bisa digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya. Dan setiap pembelanjaan selanjutnya itu akan mendapatkan potongan atau nanti kita bisa kasih stempel yang kalau stempelnya udah terkumpul, setiap berapa mungkin 5 stempel atau 10 stempel, setelah itu bisa ditukarkan sebagai bonus. Kemudian untuk channel, saya akan memanfaatkan sosial media berupa WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai sarana upload produk dan promosi. Kemudian saya juga akan melakukan live atau siaran langsung rutin di marketplace berupa Shopee. Jadi saya tidak hanya melakukan siaran langsung di Shopee, tapi saya juga akan mengupload barang saya di Shopee Feeds. Kemudian untuk customer segment bisnis ini yaitu adalah remaja perempuan atau laki-laki berumur 12-17 tahun, orang dewasa perempuan atau laki-laki berumur 18-45 tahun, serta lansia perempuan berumur 50-60 tahun. Kemudian untuk cost structure bisnis ini yaitu modal belanja produk atau BAL, perlengkapan seperti gantungan, hanger, kantong plastik, pewangi, manekin, dan lain-lain. Kemudian ada juga biaya promosi dan gaji karyawan. Dan yang terakhir adalah revenue stream, yaitu hasil penjualan pakaian yang berupa atasan maupun bawahan. Kemudian untuk patterns yang saya gunakan yaitu C2C atau consumers to consumers. Hal ini disebabkan karena produk yang saya ambil itu juga berasal dari consumers yang mengambil barang langsung dari pusatnya. Kemudian setelah barang sampai di saya, maka saya akan menjualnya lagi ke tangan consumers yang menginginkan produk tersebut digunakan
secara pribadi. Namun terkadang untuk pembelian bal saya menerapkan B2C atau business to consumers karena saya mengambil bal segel itu langsung dari agen pusat. Selain itu saya juga menerapkan customer relationship business atau bisnis hubungan pelanggan. Hal ini disebabkan karena saya itu cenderung mengelola bisnis saya dengan membangun relasi dengan pelanggan. Jadi menurut saya relasi yang erat itu yang utama. Jadi antara pelanggan dan penjual itu memiliki hubungan yang baik dan akrab. Dengan ini, saya dapat dengan mudah untuk mendapatkan review jujur dan beberapa saran atau kritik atau tanggapan dari konsumen. Baik, sekian penjelasan saya terkait tugas bisnis model yang saya membahas ide bisnis berupa bisnis thrifting. Terima kasih.